Bermodal surat yang diteken Prabowo, Perancis mulai pepet Indonesia untuk balas dendam dengan Australia. Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto dan Men Perancis Florence Parly menandatangani persetujuan kerjasama pertahanan Defense Operation Agreement atau DCA melalui sebuah pertemuan bilateral di Hotel de Brian, Paris, Perancis. Kedua menteri menyepakati untuk memperkokoh kemitraan strategis kedua negara yang ditandatangani pada 2011. Dalam keterangan tertulis KBRI Paris, Prabowo mengatakan DCA menjadi payung penting bagi kerjasama pertahanan yang komprehensif antara Indonesia dan juga Perancis ke depan yang saling menguntungkan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan kedua negara. DCA sendiri cukup memperluas cakupan kerjasama pertahanan Indonesia dan juga Perancis. Beberapa bidang kerjasama yang akan menjadi fokus antara lain pendidikan dan pelatihan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, kerjasama pasukan, pemeliharaan perdamaian dan pemberantasan terorisme, dan pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama. Saat itu DCA juga memuat kerjasama terkait dengan bantuan kemanusiaan melalui penandatanganan DCA kedua negara juga berpeluang memaksimalkan potensi dan keunggulan. Competitive advantage kedua kekuatan masing-masing DCA pun diharapkan dapat meningkatkan interaksi kedua negara di bidang pertahanan. Sebagai salah satu sektor kerjasama utama dalam kesepakatan kemitraan strategis kedua negara, kesepakatan itu tampaknya memberi peluang Perancis untuk mendekati Indonesia dalam sebuah balas dendam pada Australia. Setelah terbentuknya kesepakatan AUKUS seperti diketahui tahun lalu, Australia meresmikan aliansi AUKUS bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Australia pun membatalkan kesepakatan kapal selam dengan Perancis saat Australia memilih membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi Amerika Serikat dan Inggris dibandingkan program kapal selam Perancis bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Perancis juga menuduh sekutunya itu menikamnya dari belakang. Padahal kemitraan Perancis dengan Australia sudah dilakukan sejak 2016 dan dianggap sebagai landasan kebijakan Indo-Pasifik. Perjalanan ini adalah tentang menegaskan kembali komitmen Perancis untuk Indo-Pasifik dan untuk mengintensifkan hubungan dengan Indonesia, kata seorang sumber diplomatik Perancis kepada wartawan. Kunci untuk mengembangkan hubungan itu adalah kerjasama militer yang lebih erat. Indonesia ingin meningkatkan kemampuan pertahanannya, termasuk dengan kemungkinan pembelian kapal selam, pesawat tempur, dan kapal perang di tengah ketegangan yang sedang berlangsung. Perancis juga telah melakukan negosiasi dengan Jakarta selama beberapa bulan untuk penjualan 36 jet tempur Rafale dengan menandatangani Letter of Intent pada Juni lalu. Meskipun para pejabat tidak mengharapkan kesepakatan akan disepakati sebelum akhir tahun ini karena masalah pembiayaan, Perancis menggandakan hubungan Indo-Pasifik lainnya, termasuk Indonesia dalam arti untuk mengimbangi kehilangan atau kesepakatan dengan Australia. Indo-Pasifik kepada Reuters menyoroti betapa marahnya Paris terhadap Canberra. Sebuah video berdurasi 2 menit yang menghubungkan perjalanan Red Lion ke Indonesia menguraikan strategi Indo-Pasifik yang menyebut banyak negara kawasan dengan pengecualian Australia. Amerika Serikat dan Rusia sama-sama mengirimkan pejabat tingkat tingginya ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Franklin memulai tur Asia Tenggara-nya dengan singgah di Jakarta kemarin. Ini berbarengan dengan kunjungan pejabat Rusia. Sekretaris Dewan Keamanan Nikolai Patrushev, rekan dekat Presiden Rusia Vladimir Putin.